Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Maris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Sri. Oke, mohon maaf nih karena tadi pagi kan masih kegiatan MPLS ya, jadi eh, saya tadi tidak tidak dapat meluangkan waktu untuk persiapan untuk observasi ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa coaching, kita bisa melaksanakan observasi ini ya. Ya, ya. Oke, Bu Nah, Sri. nah kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Maris di sekolah? Sebenarnya mau cerita, tapi gimana ya, Bu Sri ya? Jadi sebenarnya ini lebih ke diri Maris sendiri gitu. Saya sendiri pribadi ngajar, kebetulan saat ini baru ditugaskan di kelas 6 gitu. Nah, ada menurut Maris mata pelajaran yang kayaknya itu perlu dipelajari lagi gitu, perlu digali lagi. Jadi lebih ke kompetensi Maris sendiri gitu dalam mengajar. Di sini sih lebih ke mata pelajaran matematika. Jadi Maris merasa di pelajaran kelas 6 ini ternyata sekarang ini cukup lumayan menarik ya gitu, semakin meningkat materinya di tingkat kesulitannya. Jadi perlu belajar lebih lagi, jadi agak kesulitan untuk mengajarkan ke anak-anak karena Marisnya sendiri belum menguasai itu gitu, khususnya di matematika. Oh, berarti permasalahannya terkait karena Ibu Maris baru mengajar di kelas 6 ya? Iya, betul. Gitu. Baiklah. Apa sih yang ingin dicapai? Kan beda ya antara kelas 3, misalnya kelas 3 MI sama kelas 6 itu. Sekarang apa yang akan dicapai oleh Ibu Maris ketika mengajar di kelas 6 ini? Kalau Maris sih pengennya nanti ketika belajar itu anak-anak khususnya bukan dalam pelajaran matematika aja ya. Jadi mereka bisa menguasai numerasinya. Cuman satu peluang terbesar untuk mengajarkan numerasi itu kan ada di pelajaran matematika. Gitu. Jadi harapannya anak-anak bisa menguasai mata pelajaran matematika dengan numerasi juga gitu. Jadi mereka bisa menguasai numerasi dan pelajaran matematika. Gitu sih. Jadi ke matematik ya arahnya, jadi anak-anak bisa berhitung ya. Betul. Menguasai bilangan-bilangan ya. Terus trik-trik apa sih yang akan dicapai oleh Bu Maris untuk mencapai? Kalau mungkin lebih ke persiapan yaitu trik-triknya, salah satunya persiapan yang akan dilakukan misalnya pastinya saya harus belajar dulu gitu. Jadi mengasah kemampuan diri sendiri pribadi supaya nanti ketika mengajar anak-anak itu lancar gitu. Jadi salah satu triknya itu pertama bukan mencari informasi ya, belajar lagi. Baik itu dari YouTube, sumber-sumber lain yang itu mudah Maris kuasai. Karena kalau untuk tingkat SD itu pelajaran yang rumit gimana caranya supaya sederhana diterima anak-anak gitu. Dan itu jadi tantangan gitu untuk menyederhanakan suatu hal rumit ke anak-anak itu. Karena mereka berpikirnya kan masih secara konkret dan jelas, jadi belum bisa kalau diajak memikir hal rumit gitu. Begitu sih. Misalnya salah satu contoh untuk di bidang numerasi itu seperti apa ya kalau di kelas 6? Kalau di kelas sederhana. Kalau di kelas 6 mungkin sebenarnya kalau yang sudah yang mudah itu kayak mereka mengatur keuangan mereka sendiri, itu kan masuk numerasi juga. Iya, tapi bisa ya. Iya gitu. Cuma kalau untuk di pelajaran matematikanya itu sendiri, karena Maris juga belum terlalu buka-buka lagi gitu, nah itu lebih tinggi lagi tingkatannya, entah itu dalam data begitu, terus ada rumus-rumus
bangun datar, bangun ruang begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sih yang belum terlalu dikuasai gitu. Oke. Nah, sekarang pernah nggak sih melihat misalnya apa bedanya anak yang udah numerasinya udah bagus misalnya, oh ini udah mahir, oh ini anaknya belum berkembang nih numerasinya. Kira-kira Bu Marisi itu ngelihatnya bagaimana siswa kelas 6? Dilihat apanya itu? Oh, itu biasanya sih karena melakukan asesmen awal yang numerasi itu ya. Jadi kita tahu hasilnya bahwa ada beberapa anak yang baru berkembang, ada beberapa anak yang sudah mahir, ada yang beberapa anak yang sudah di tengah-tengah gitu. Salah satunya dilihat dari hasil asesmen awal numerasi itu gitu sih Bu. Oke. Berarti ketika ada yang misalnya rendah di numerasinya, apa yang harus dilakukan, tantangan apa yang harus dilakukan oleh Ibu Maris? Mungkin tantangannya lebih ke menggunakan metode pembelajaran yang mereka bisa kuasai, atau itu mereka, kalau mereka belajar itu mereka bisa cepat masuk gitu, bisa cepat paham. Entah itu mungkin dengan bantuan alat peraga kayak gitu sih. Oh gitu ya. Itu berkaitan dengan metode pembelajaran juga digunakan nggak sih ketika kita numerasi ya? Itu ya? Apa Ya, digunakan? Apa? ada, tetap digunakan dalam pembelajaran numerasi itu, tetap menggunakan metode-metode tertentu itu Bu. Gimana Bu? Kalau misalnya kita buat rencana itu, misal RPP numerasi gitu ya, tetap aja gitu dalam pembuatannya juga ada metode-metode tertentu yang digunakan. Entah itu misal PBL, problem based learning gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Nah, berarti kan tantangannya sudah Ibu bisa ini kan ya, bisa dihadapi gitu ya. Nah, sekarang kendalanya mungkin ya, kendala menghadapi tantangan itu apa sih gitu ya? Kan kadang ada ya, kendala kita seperti apa, saya pengen tahu kendalanya apa di kelas 6 itu. Kalau kendalanya itu sebenarnya kendala dari pribadi sendiri, jadi kemampuan dalam mengelola kemampuan diri sendiri secara kognitif dalam menyebarkan atau memberikan materi ke anak-anak untuk menyederhanakan materi supaya dipahami oleh mereka. Jadi itu kendalanya lebih ke kemampuan pedagogis dan juga kemampuan yang untuk mengajar itu ya, pedagogis ya, itu sih mungkin. Nah, tadi kan yang mahir juga ada, yang rendah juga ada. Nah, itu trik-trik apa yang misalnya ada anak yang kelas 6 masih belum bisa berhitung tambahan apalagi pengurangan gitu. Trik-triknya kira-kira apa yang Bu Maris lakukan? Kalau untuk itu kan sebenarnya dasar ya. Jadi kalau di kelas 6 itu seharusnya mereka sudah mahir perkalian dan penjumlahan pengurangan itu. Biasanya trik yang bisa digunakan itu ketika mereka baris mau istirahat itu berpasang-pasangan, ada suite gitu ya, suite. Kalau suite misalnya temanya perkalian hari ini gitu, nanti mereka suite tuh misal ada yang 1 2 jari, yang 1 1 jari, berarti mereka mengalihkan 2 kali 1. Nanti mereka cepat-cepat, siapa yang lebih cepat yang boleh istirahat duluan dan benar jawabannya gitu. Jadi biasanya dengan seperti itu tuh kan melatih mereka secara tidak langsung setiap harinya, ditambah dalam 1 hari itu ada 3 kali istirahat. Nah, mereka setiap paling minimal 3 kali suite. 3 kali istirahat itu mau masuk dan mau istirahat, berarti sudah 6 kali suite. Jadi 6 kali rutin setiap hari melakukan pengulangan berhitung gitu. Mereka tidak merasa jenuh dan bosan sih, kadang mereka malah ketagihan gitu kalau kita belum lupa nih, belum ada suite. Bu, tadi kita belum suite gitu. Jadi terlihat antusiasnya mereka dan ternyata senang dengan hal-hal yang sesimpel itu, tapi ternyata bisa melatih mereka untuk terbiasa menghitung, baik itu penjumlahan atau perkalian. Apakah ada yang mengatakan misalnya lihat ada yang bosen gitu? Terlihat tidak ada yang bosen? Kalau sejauh ini sih belum kelihatan bosen ya, karena mungkin baru awal-awal juga gitu. Iya ya. Jadi trik-triknya seperti itu, jadi yang sederhana dulu ya.
Iya. Nah, misalnya ketika kan kita belajar numerasi ya, ada hitungan. Nah, eee, ada trik-trik yang menarik nggak selain seperti itu yang sederhana? Kalau trik-trik yang menarik, yang sederhana Yang salah pernah satunya tadi. dilakukan? Oh, yang belum dilakukan? Misalnya, ya yang pernah dilakukan. Oh, yang pernah dilakukan. Yang pernah Yang dilakukan. pernah dilakukan salah satunya tadi itu ya, Mhm. bermain, apa namanya, Sweet bermain itu. squid. Terus Mhm. ada lagi misal mengelola uang jajan. Oh iya, iya, heeh, iya Mhm, bener bener, uang itu juga jajan. numerasi. Terus? Biasanya ada peraturan di sekolah maksimal sehari 10.000, mereka Mhm. itu membuat catatan, ada dikasih misi, pernah melakukan misi, mereka Mhm. beli apa saja 10.000 Mhm. itu dan dicatat, dan itu setiap hari selama 1 pekan, misinya hanya 1 pekan sih emang waktu itu. Jadi 1 pekan itu mereka mencatat, pendapatan 10.000 gitu ya, Mhm. pengurangan atau penggunaannya berapa, poin-poinnya juga dijelaskan beli apa saja, gitu. Mhm. Dan itu menarik, mereka juga, selain numerasi ada literasinya juga gitu ya. Iya, bener itu adalah itu sehari-hari ya numerasi itu misalnya Mhm. di uang jajan itu ya. Mhm. Oke, mungkin itu saja kali, pembicaraan kita ya, Iya, Bu Bu. Maris. Iya. Eee, saya senang sekali karena saya, belajar, eee, ngajarnya kan di SMA ya, kalau kelas 6 itu 6 SD itu belum pernah saya masuk ke kelasnya ya, kapan-kapan nanti saya juga pengen observasi di kelas bagaimana cara, numerasi di kelas 6 gitu ya. Oh. Senang senang sekali, tapi kayaknya enak banget mengajar, mengajar Bu Maris gitu ya, enjoy, kalem gitu ya. Anak-anak juga seru sekali ya ketika Bu Maris mengajar. Baiklah Bu Maris, mungkin, Mhm. saya sudah kita cukupkan sampai di Iya, sini, nanti kita jumpa lagi, mudah-mudahan hari ini percakapan kita, bermanfaat. Sudah amin. saya akhiri, Bu. wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maris. Oke, gimana nih Bu Sri kabarnya hari ini? Wah, sangat ceria sekali kayaknya. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Selalu semangat ya, harus selalu Iya. semangat kita meskipun dalam keadaan apapun. Iya. Iya. Oke Bu Sri, kita ngobrol-ngobrol singkat saja hari ini ya, Iya. percakapan ringan saja. Iya. Kita mau ngobrol apa nih Bu Sri kira-kira hari ini? Apa yang mau Bu Sri bahas, atau ada masalah apa yang ingin Bu Sri, obrolkan di percakapan kali ini? Saya ingin membahas tentang ini, materi biologi kan di kelas 10 di SMA itu kan banyak teorinya ya. Jadi bagaimana saya menciptakan anak-anak supaya tetap dalam suasana menyenangkan di kelas itu, tanpa berpikiran bahwa materinya terlalu banyak. Oke, jadi terlalu banyaknya materi biologi ya Bu Sri ya? Iya, teori. Bu Sri itu ngajar kelas berapa itu biologinya? Kelas 10. Oh, kelas 10. Untuk dari permasalahan ini Bu Sri kira-kira, apa ya, tujuannya atau capaiannya ini seperti apa nih? Tujuan saya kemarin, saya bilang ke ibu kurikulum, saya ingin kelas 10, saya ingin mencoba untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggali lagi, bagaimana caranya, trik-triknya gitu ya, sehingga saya dikasih kelas 10. Terus, kemarin, pembelajaran yang kemarin kan biologi itu banyak materi-materinya gitu. Permasalahannya satu, anak-anak itu sekarang itu pengennya
tidak mencatat banyak gitu, terus main handphone, media digital. Nah, Mhm. permasalahannya bagaimana caranya supaya anak-anak itu suasana belajarnya di kelas, belajar biologinya itu menyenangkan tanpa Mhm. terbebani gitu. Mhm. Tuh, Mmm, mhm. tujuan saya gitu menyenangkan di kelas, tujuan Mhm. pembelajaran saya tercapai, dan Mhm. saya bisa menemani anak-anak tanpa intrik terlalu seperti menggurui Mhm. gitu. Oke, kalau yang saya tangkap, dari tujuannya Bu Sri ingin pembelajarannya menyenangkan ya, Mhm, anak-anak tidak terbebani dengan materi biologi yang segitu banyaknya gitu ya banyak Bu ya. Sri? Mhm. Iya, Oke, dari yang sudah Ibu ceritakan, apa yang sudah Bu Sri lakukan? Pernah melakukan apa sebelumnya, untuk mencapai ini? ya pertama pertama saya, membuat rancangan pembelajaran, Mhm. memilih metode pembelajaran bagaimana caranya supaya anak-anak semuanya beraktivitas gitu ya, tidak ada yang keluyuran gitu ya. Jadi Mhm. saya pertama ketika masuk kelas, hal yang saya lakukan adalah yaitu asesmen awal dulu, perkenalan Mhm. dulu, asesmen pembelajaran dulu, ice breaking, selanjutnya saya, ini, mengetes gaya belajar anak-anak. Saya pengen tahu Mhm. seberapa, eee, berapa, eee, berapa besar anak-anak yang misalnya kinestetik, Iya, audio visual, sehingga saya rancangannya menyesuaikan dengan gaya belajar gaya anak-anak, belajar anak. gitu. Jadi setiap kelas itu beda-beda gitu ya, Mhm. antara kelas 10.4 dengan kelas 10.8 tuh rajin-rajin. Mereka dengan langsung satu TP aja mereka langsung langsung siap gitu. Tapi beda Mhm. lagi dengan di kelas 10.3 atau 10.4. Jadi tantangan itu yang saya harus hadapi yaitu pertama itu membuat RPP gitu ya, menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, gitu. Oke, jadi Bu Sri membuat RPP yang menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak ya? Iya, Dari yang sudah dilakukan, ciri-cirinya apa itu Bu, jika, harapan Ibu sudah tercapai? ya, dengan, membuat rancangan pembelajaran metodenya menyesuaikan itu, saya membuat, LKPD gitu ya, membuat asesmen untuk formatifnya, menyesuaikan sehingga hasil ketika diskusi kelompok, anak-anak tuh antusias dan mereka tidak ada satupun yang ngobrol yang lain, Mhm. membicarakan hal-hal yang lain, membicarakannya materi. Terlihat ketika diskusi, aktif ya, diskusi aktif, terus, dalam, presentasi juga, kelihatan yang menguasai dan tidak, dan kelihatan Mhm. anak-anak yang dia paham atau tidak. Jadi saya mudah untuk menilai mereka gitu ya. Jadi itu, kelihatan situasi belajar ketika di kelas, presentasinya, audiensnya aktif, sehingga tujuan pembelajaran yang kita, capai hari itu, anak-anak tuh bisa bisa merefleksi, bisa menyimpulkan, "Oh belajar ini loh hari ini," gitu. Mhm. Ya cirinya seperti Eee, itu. ya, ada ini nggak Bu Sri, apa namanya, umpan balik dari siswa tuh, gimana itu perasaan siswa ketika belajar sama Bu Sri itu? Ya saya setiap pembelajaran itu di akhir, misalnya akhir bab, saya kasih refleksi, kasih umpan balik bagaimana pembelajaran dengan Ibu hari ini. Terus katanya menyenangkan, tidak terasa waktunya kok sebentar, padahal itu materinya sebenarnya banyak ya. Mhm. Ya karena saya desain LKPD-nya sehingga anak-anak tidak terlalu terbebani. Mhm. Ya itu perasaannya hari ini menyenangkan, terus, eee, gimana belajar ini mudah dipahami katanya gitu, hasil refleksi anak-anak itu. Dan ketika sumatif, hasilnya itu terlihat hasilnya, kelihatan, oh waktu diskusi itu, si ini tuh, bagus nih, pas ketika sumatif nilainya sesuai sesuai, dia di atas 80 dia itu, eee, siswa tersebut itu. Jadi
ciri-cirinya yaitu, oh berarti ini menyenangkan dan akan saya gunakan kembali nih, RPP untuk tahun ini, ini yang misalnya RPP yang kemarin itu gitu, karena, bisa bisa diterima oleh anak-anak. Oke, baik. Jadi kalau yang saya tangkap itu anak-anak merasa menyenangkan, terus dari nilai juga ya alhamdulillah terlihat sangat baik. Oke, itu kalau dari rencana yang sudah pernah dilakukan itu membuat RPP sebagai gaya belajar. Kalau rencana yang akan dilakukan itu kan yang sebelumnya yang pernah dilakukan ya Bu. Apakah akan ada rencana yang berbeda untuk ke depannya gitu untuk tujuan ini? Ya, rencana ke depan kemarin saya akan format penilaian akan ditambah lagi, yaitu penilaian teman, antar teman akan diperbanyak sehingga saya tidak kesulitan ketika diskusi, kerja kelompok, menilai harus satu-satu gitu ya. Kemarin saya kesulitan di penilaian ketika diskusi gitu. Jadi saya di situ akan menambah lagi penilaian antar teman yang jadi setiap diskusi kelompok gitu. Terus nanti asesmen juga nanti saya akan perbaharui sesuai dengan soal-soal yang ada di AKM gitu ya, menyesuaikan. Oke, Bu Sri biasanya kapan atau akan melakukan hal-hal tersebut? Ini kan minggu ini belum belajar PLS. Jadi minggu depan itu seminggu ini karena saya 10 kelas. Jadi minggu ini tuh masih perkenalan, masih asesmen kognitif, terus kan tadi fase C ya. Kalau D kan itu fase C ke fase E ya. SMP itu fase C ya? Fase D? Bukan D. SMP itu D. Kalau C itu yang kelas 6. Oh ya, dari fase D ke fase E. Jadi saya mau asesmen dulu biasanya minggu pertama, terus nanti tes kognitif, tes gaya belajar, asesmen gaya belajar, selanjutnya permainan dulu, dan minggu depannya saya baru masuk ke itu pembelajaran. Jadi rentang minggu kedua atau ketiga ya? Ya, karena kita juga minggu ini IHT ya, workshop mengumpulkan modul-modul ajar yang akan perencanaan pembelajaran untuk 1 semester ini gitu. Oke, baik. Dari rencana sudah tergambar ya Bu Sri ya, kalau Ibu melakukan RPP dengan gaya belajar, terus sama melakukan asesmen yang berbeda ya. Untuk melakukan ini, coba sebentar. Oke, nah untuk melakukan rencana-rencana ini, komitmen Bu Sri gimana itu untuk ke depan? Komitmen saya yaitu bagaimana pembelajaran di kelas ini menyenangkan, anak-anak bisa paham tanpa dikejar-kejar materi, terus yaitu diferensiasi, saya bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Suasana belajar juga saya akomodir, misalnya anak-anak, Bu jenuh, saya mau gimana kalau saya mau nulisnya di depan halaman misalnya tentang keanekaragaman hayati misalnya, pasti kan ada tentang di lingkungan sekitarnya ya, hewan apa aja yang ada di lingkungan sekitarnya itu pasti keluar. Jadi saya menyesuaikan dengan anak tapi saya tetap memantau mereka gitu ya. Itu. Jadi komitmen saya melakukan pembelajaran dengan berpihak pada murid dan
melakukan dengan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak. Oke, baik Bu Sri. Sepertinya sudah ada gambaran ya kalau dari Bu Sri tadi diceritakan masalahnya, gambaran solusinya, kemudian yang dilakukan, rancangan-rancangan ke depannya ya Bu Sri ya. Iya. Sepertinya kita cukupkan atau gimana Bu Sri? Masih Ya. ada yang disampaikan tidak Bu Sri? Ya, sebagai guru kita juga harus meminta umpan balik kepada murid, apakah hari ini menyenangkan belajarnya. Ketika tidak, jawabannya tidak, kita juga harus bertanya apa yang tidak menyenangkan, dan kita juga harus bisa memperbaiki sehingga anak-anak itu mudah untuk belajar dan bisa menyenangkan belajar dengan kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri untuk coaching hari ini. Saya refleksikan ya Bu Sri ya, untuk coaching hari ini dengan Bu Sri alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bu Sri juga bisa menggali masalah Bu Sri dan memberikan solusi untuk masalah Bu Sri sendiri yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya ini guru yang sangat kreatif sekali, merubah suatu materi yang sangat banyak menjadi yang menarik gitu ya, tapi mudah dipahami oleh anak-anak. Saya rasa luar biasa sekali. Semangat terus Bu Sri untuk kedepannya. Mungkin itu saja Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan umpan baliknya Bu Sri. Umpan balik dari saya ketika saya di coaching oleh Ibu Maris, saya sangat senang sekali karena saya dengar pertanyaan dari Ibu Maris, sehingga memicu saya untuk mengeluarkan semua apa yang telah saya lakukan atau yang akan saya lakukan nanti, sehingga saya terbuka semua, sehingga ujung-ujungnya saya mendapatkan solusi untuk bagaimana mengatasi permasalahan saya dalam pembelajaran di kelas dengan murid, dengan anak-anak.